Mari kita lihat Alkitab kita dari Injil Matius. Ya, dari Injil Matius pasal yang pertama. Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 17. Jadi Matius pasal yang pertama, kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya membaca buat saudara, demikian firman Tuhan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Daud, memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eliaser, Eliaser memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Mari berdoa. Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami semuanya, karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang merindukan suara-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca silsilah ini, sepertinya kita hanya melihat silsilah ini apa adanya saja. Seperti tidak ada maknanya, hanya sekedar menceritakan bahwa dari mana asal-usul daripada Yesus. Kira-kira seperti itu saja. Nah, tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di balik silsilah ini menurut saya ada makna teologis dan makna praktis yang begitu dalam sekali, ya, yang bisa kita renungkan bersama-sama. Hari ini kita mencoba merenungkan bagian ini dari satu judul firman Tuhan yang saya beri judul makna di balik silsilah Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, makna di balik silsilah Tuhan Yesus. Nah, saya hanya melihat saudara, hanya ada dua makna di sana. Yang pertama makna teologis dan yang kedua adalah makna praktis. Ya, jadi ada makna teologisnya dan ada makna praktisnya. Nah, makna teologisnya, ya, yang pertama di sini makna teologisnya itu merujuk kepada konsistensinya Tuhan terhadap perjanjiannya. Ya, kalau saudara melihat ada dua tokoh besar di sana yang dicatat, ya, yaitu yang pertama adalah Abraham dan yang kedua adalah Daud. Nah, dua tokoh ini saudara, ya, dua tokoh ini mewakili ya semua hal yang pernah Tuhan buat janji. Ya, Tuhan buat janji. Kalau kita melihat bahwa Abraham itu dikatakan keturunanmu akan menjadi berkat ya bagi seluruh dunia, ini menunjukkan bahwa memang benar kalau kita melihat bahwa keturunan-keturunan Abraham itu memang benar-benar menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan kalau kita melihat juga, ya, agama-agama di dunia ini pun mengakui bahwa Abraham itu adalah nenek moyang mereka. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam yang sungguh mengakui dan meyakini bahwa Abraham itu adalah awal dari semua hal yang dari semua hal yang mereka dapatkan. Ya, jadi keturunan itu ada karena ada Abraham di sana. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membuat perjanjian. Pada waktu dia memanggil Abraham, ada perjanjiannya. Dan salah satu perjanjiannya adalah aku akan membuat keturunanmu menjadi berkat. Ya, seperti engkau melihat bintang di langit dan seperti engkau melihat pasir di laut. Kalau engkau bisa menghitungnya, maka keturunanmu akan bisa dihitung. Tapi realitanya, ya, apakah kita bisa menghitung bintang di langit? Apakah kita bisa menghitung pasir di laut? Saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghitung itu. Dengan demikian,
Yang mau Tuhan katakan dalam bagian ini dalam perjanjiannya kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan terus menjadi berkat, 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 dan berkat. Keturunannya tidak akan pernah menjadi sandungan dan sandungan bagi dunia ini, tapi keturunannya akan menjadi berkat dan berkat bagi dunia ini. Ini yang pertama, saudara. Konsistensinya Tuhan terhadap perjanjiannya itu berkaitan dengan perjanjiannya kepada Abraham. Yang kedua adalah perjanjian kepada Daud. Ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud? Ya, perjanjian Tuhan kepada Daud adalah bicara kerajaan. Kalau saudara melihat Matius menyusun Injilnya, menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Raja dan Mesias. Atau Yesus itu adalah Raja, Yesus itu adalah Mesias. Ini berarti, saudara, bisa kita lihat masuknya namanya Daud di dalam bagian ini mengingatkan kita juga terhadap konsistensinya Tuhan terhadap Raja Daud. Ya, dan kalau saudara melihat di dalam bagian ini, saudara, memang sudah sangat jauh sekali. Kalau saudara lihat di akhir ayat 17 itu. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Lalu 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Lalu lihat di sana, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Coba lihat itu berapa abad harus dilalui. Ya, berapa lama harus dilalui. Tapi ingat, Tuhan itu konsisten loh. Jangan saudara menganggap bahwa kalau Tuhan janjinya itu janji muluk-muluk. Ya, kalau Tuhan itu janji, maka janji itu tidak akan digenapi. Tuhan itu menggenapi perjanjiannya. Dia tidak menggunakan siapapun untuk menggenapi itu. Ya, dia tidak merubah garis keturunan itu. Karena Tuhan berkata kepada Daud, dari keturunanmu lah. Dan Tuhan membuat hal yang sama. Ya, Tuhan membuat hal yang sama untuk menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Jadi hadirnya Yesus di tengah-tengah dunia ini, di balik silsilahnya Yesus itu, kita bisa menemukan makna teologis di dalamnya bahwa Tuhan itu sangat konsisten terhadap semua perjanjian. Dan semua perjanjian-perjanjian yang dicatat dalam Alkitab itu, tidak ada yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Dan Tuhan memakai mereka. Dalam zamannya dipakai dengan luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Yang dimana Tuhan pernah menjanjikan sesuatu dan sekarang Tuhan menggenapi melalui silsilah Tuhan Yesus. Nah, saudara, yang bagian berikutnya yang mau ditampilkan dalam makna teologis ini bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan janji sebenarnya, tapi kita bisa melihat juga, bahwa Tuhan juga menampilkan secara teologis, dia menampilkan beberapa tokoh-tokoh beriman, orang-orang yang disebut orang-orang yang beriman, dan salah satu adalah Abraham. Ya, Abraham yang disebut dengan orang-orang yang pernah beriman, yang namanya dicatat di dalam Ibrani pasal 11 itu. Kalau saudara lihat ya, Ibrani pasal 11 itu. Dan juga hal yang sama, balik lagi kepada Daud. Namanya juga dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu. Dan nama-nama itu, saudara, menjadi nama-nama yang bisa kita lihat bahwa apakah Daud bisa dikatakan orang yang sangat beriman, orang yang hebat? Apakah Daud bisa dikatakan orang yang sangat beriman kepada Tuhan? Tapi lihat di dalam bagian ini. Kalau saudara melihat catatan dalam Kisah Para Rasul, bahwa Tuhan katakan bahwa Tuhan itu hanya berkenan. Tuhan itu berkenan kepada Daud. Ya, jadi banyak orang di sana. Daud itu pernah jatuh. Daud itu pernah harus dihancurkan sebenarnya. Ya, karena aturan daripada Taurat, dia seharusnya dihancurkan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Justru saudara bisa lihat di sana. Catatan yang paling baik dikatakan dalam Kisah Para Rasul itu, justru Tuhan itu hatinya itu sangat berkenan kepada Daud. Catatan apa yang kita lihat? Catatannya adalah kita bisa melihat bahwa semuanya mereka telah melandaskan iman mereka, melandaskan percaya mereka kepada Tuhan di atas landasan ketaatan dan kesabaran. Taat bukan berarti tidak pernah jatuh, sabar bukan berarti tidak pernah hancur, tetapi saya mau katakan kepada saudara, dua kata ini saudara dibangun di dalam periode waktu yang panjang. Sampai mereka mengetahui siapa Tuhan mereka sesungguhnya. Sampai mereka mengerti hati Tuhannya mereka. Di sanalah mereka mulai membangun iman percaya mereka. Landasannya adalah ketaatan dan kesabaran itu. Ya, ketaatan dan kesabaran. Ya, yang membawa mereka kepada apa? Kepada puncak iman yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah saudara berkata orang taat, orang sabar itu adalah orang yang sangat sempurna sekali, tidak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa orang taat, orang sabar itu
pernah jatuh. Tapi pada waktu dia jatuh, bagaimana dia membenahi dirinya, membenahi hatinya, membenahi pikirannya, dan membenahi segala keberadaannya di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Ya, jadi banyak orang harus menyadari. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Kita kadang-kadang menganggap diri kita paling perfect di atas semuanya. Kita kadang-kadang menganggap kita ini paling hebat di atas semuanya. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ternyata, saudara, yang disebut orang perfect, orang hebat itu adalah orang yang pernah memulai dari dasar, jatuh bangun di sana, ya, dan terus dia mencoba berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, sampai pada akhirnya dia ada di puncak kehebatan dan keperfekan yang dibuat oleh Tuhan di dalam hatinya. Ini makna teologis yang saya dapatkan dalam bagian ini. Makna teologis ini berkaitan dengan janji dan berkaitan dengan yang dikatakan iman. Ya, jadi janjinya Tuhan digenapi kepada mereka dan mereka sudah belajar beriman kepada Tuhan. Paling menarik di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa mereka ini semuanya telah menanti janji itu sekalipun di zamannya mereka telah mendapatkannya, tetapi mereka tidak mendapatkannya, tetapi mereka jauh melihat ke sana bahwa ada satu kota yang disiapkan oleh Tuhan bagi mereka, dan itulah yang dijanjikan itu. Dan itulah orang-orang beriman. Seharusnya orang-orang beriman itu melihat jauh ke depan. Tidak hanya melihat yang kecil. Yang tidak hanya melihat sesuatu yang hanya ada di depan matanya. Dia harus mampu menerobos. Harus mampu melihat jauh ke depan. Saya besok mau jadi apa? Saya besok bagaimana cara Tuhan memproses saya? Tidak ada satu penghakiman yang dibuat oleh manusia untuk mengatakan, kamu udah selesai. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya, saudara, arahnya adalah kepada titik kulminatifnya Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kita semua. Makna teologis. Makna teologis bahwa Tuhan mengenapi janjinya. Yang kedua, Tuhan menampilkan orang-orang beriman yang pernah sangat sangat bergumul, sangat dipakai Tuhan dalam setiap perjalanan demi perjalanannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, makna praktis yang berikutnya. Yang bagian yang kedua adalah makna praktis. Makna praktisnya, saudara melihat di sana. Yang pertama adalah yang makna praktisnya. Yang pertama ada nama-nama perempuan. Lihat di situ ya. Ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, ada istri Uria. Ya. Saudara, nama-nama perempuan ini apakah semuanya Yahudi? Ternyata tidak semua Yahudi. Lihat di sana, tidak semuanya Yahudi. Apakah semuanya orang-orang benar? Oh, ternyata tidak semuanya orang-orang benar. Ya, kalau saudara lihat dari nama-nama itu. Apakah wanita-wanita ini orang-orang yang hebat? Oh, ternyata bukan semuanya orang hebat. Tapi yang saya tangkap di dalam bagian ini, para wanita ini adalah orang-orang yang memang mau dipakai oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang memang bergumul dengan hidupnya. Tamar pada waktu itu dia harus menyerahkan tubuhnya, menyerahkan hidupnya kepada mertuanya Yehuda itu. Karena mertuanya ingkar janji. Dengan segala cara dia mau bagaimana caranya supaya janji mertua itu turun kepadanya. Dan pada akhirnya memang kelihatan kelihatan memang kotor sekali. Cara itu kotor sekali. Tetapi lihat dalam bagian itu. Ada makna yang penting di dalam bagian ini yang dicatat kepada kita. Bahwa pergumulan seorang perempuan untuk meraih impian, meraih masa depan. Tidak pernah putus di dalam hal apapun. Coba lihat Ruth. Ya, Ruth yang punya masa depan. Yang kehilangan suaminya. Yang adalah memang orang Yahudi. Dia adalah orang Moab, orang kafir. Orang yang sebenarnya tidak masuk dalam hitungan ini, saudara. Tapi lihat di sana. Waktu mertuanya Naomi menawarkan kepadanya, udah pulang saja. Kamu masih punya masa depan. Kamu masih punya impian yang jauh. Tapi apa kata Ruth? Allahmu adalah Allahku. Ya, tempat di mana yang kau berada, aku harus ada tetap di situ. Lihat di sana. Apakah mudah bagi dia? Pada waktu setelah dia berpisah dengan sesama menantu ya, sesama menantunya itu, ya, yang satu lagi yang akhirnya tinggal sama-sama perempuan Moab, akhirnya pulang kembali kepada orang tuanya. Tapi apakah kalau saudara melihat, ya setelah dia jalan masuk ke Israel itu, apakah semua jadi mudah?
Saya katakan tidak mudah, saudara. Ya enggak? Tidak mudah. Karena dia harus berjuang juga. Semuanya ini, 4 wanita ini, saya rasa ini adalah pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang tangguh. Yang bisa kita lihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan di zamannya. Dan ternyata apa yang dikerjakan oleh mereka kelihatan seperti jelek, kelihatan seperti tidak ada yang menarik di sana. Tetapi dari silsilah ini kita dapatkan bahwa mereka telah melahirkan keturunan-keturunan yang sangat luar biasa. Keturunan-keturunan yang dipakai oleh Allah menjadi garis silsilah daripada kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Ya Bapak Ibu ya. Ini makna praktis pertama. Makna praktis pertama adalah berkaitan dengan yang dikatakan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang tidak pernah dihapuskan oleh Tuhan di dalam apapun dalam hidup kita. Perjuangan kita adalah perjuangan yang memang benar dicatat oleh Tuhan dengan baik. Dan Tuhan tidak pernah melupakan ya semua perjuangan demi perjuangan hidup kita. Makanya saudara, berjuanglah di garisnya Tuhan. Berjuanglah bersama dengan Tuhan. Berjuanglah bersama dengan Tuhan untuk menggapai impian demi impian di dalam hidup kita. Karena apa yang kita tabur dalam perjuangan itu, semuanya Tuhan catat dengan baik. Dan kalau sudah melihat wanita yang terakhir adalah Maria. Ya, siapa ini Maria? Maria orang kecil. Orang yang tidak diperhitungkan. Ya kan? Orang yang tidak diperhitungkan. Maria ini adalah orang yang biasa. Biasa saja. Ya, biasa saja. Tidak ada sesuatu hal yang akbar yang dia pernah kerjakan. Dia hanya dikatakan seorang perempuan, seorang perawan. Ya, dalam dalam kitab Nabi Yesaya itu. Ya, kita nggak tahu. Berabad-abad ternyata matanya Tuhan sudah menunjuk kepada dia. Dia belum ada, tetapi Tuhan sudah melihat dia jauh di sana. Bahwa dialah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa garis keturunan ini. Ya enggak? Kalau dikasih ke wanita yang lain mungkin akan memberontak. Kalau dikasih ke wanita yang lain di zaman itu mungkin nggak cocok dengan Tuhan. Tapi berabad-abad Tuhan sudah simpan itu di dalam hatinya. Tuhan sudah melihat nun jauh di sana bahwa inilah wanita yang akan saya pakai. Ya, rahim wanita inilah yang akan saya gunakan untuk menghadirkan Yesus, membuat membuat Yesus berinkarnasi sebagai manusia ke dalam dunia ini. Dan rahim itulah yang dipakai Roh Kudus untuk menghadirkan Mesias ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini makna praktis yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, bahwa wanita yang mungkin tidak diperhitungkan, wanita yang mungkin tidak kelihatan kemampuannya, tetapi saudara, ternyata wanita-wanita ini juga menjadi alatnya Tuhan. Ya, menjadi alatnya Tuhan untuk mengubah dunia ini, menjadi alatnya Tuhan untuk mendobrak segala sesuatu yang mungkin bagi kita. Ya, laki-laki mungkin tidak pernah memikirkan itu, tapi para wanita ini memikirkan itu. Ini makna praktis yang bisa kita lihat. Berarti apa yang harus kita lihat di sini? Saudara-saudara, secara praktis kita harus tahu bahwa keselamatan itu Tuhan gunakan siapa saja. Yang mau Tuhan pakai siapa saja untuk menghadirkan Yesus dalam dunia ini. Dia pakai orang-orang berdosa itu. Dia pakai orang-orang nggak benar. Dia pakai orang-orang yang menurut catatan dunia ini orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata mereka adalah pejuang-pejuang yang begitu tangguh, yang bisa melakukan terobosan demi terobosan di dalam dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita melihat bagaimana hidup kita. Ya, masihkah ada ketangguhan demi ketangguhan iman yang Tuhan berikan kepada kita? Ketangguhan-ketangguhan di dalam berjuang. Ataukah Anda sedang frustasi, Anda sedang Anda sedang lemah, Anda sedang loyo, Anda sedang tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Tapi dari makna praktis dari silsilah Yesus ini kita bisa lihat bahwa hidup manusia itu harus berjuang. Manusia itu harus bisa mencapai tujuannya dalam hidup ini. Manusia itu harus bisa menggapai semua impiannya. Tapi ingat baik-baik, lakukanlah bersama dengan Tuhan. Lakukanlah di jalan Tuhan. Tidak langsung. Rahab pelacur itu dengan berani menyembunyikan para pengintai itu. Coba lihat di sana. Itu efeknya kepada hidup. Tapi apa yang dikatakan? Pada waktu dia berbicara kepada para pengintai itu.
Satu kata yang di dalam kitab Yosua yang saya sangat senang adalah, ya, kami sudah tahu apa yang diperbuat oleh Allah Israel, katanya. Berarti dia pernah mendengar, dia pernah mengetahui. Secara tidak langsung Tuhan mendorong dia untuk mengetahui, untuk melihat semua karya-karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu, saudara, mari berjuang terus. Jangan pernah ada yang gagal dalam hidupmu. Mari bangkit dari keterpurukanmu, mari bangkit dari kejatuhanmu. Perjuangan kita adalah perjuangan menerobos. Perjuangan kita adalah perjuangan seperti wanita-wanita yang dicatat di dalam silsilah ini. Masih banyak hal yang bisa kita lihat. Masih banyak hal yang bisa kita gali dari dalam ini sebenarnya. Ya, masih banyak. Mungkin seminar 2-3 hari mungkin untuk membahas ini semuanya. Ya, apalagi kalau kita bertemu dengan bukunya Abraham Park pada waktu kita melihat silsilah-silsilah Yesus ini. Ya, ada 6 jilid. Bukunya hanya berbicara tentang silsilah demi silsilah. Ya, berbicara tentang kota demi kota. Berbicara tentang tempat demi tempat. Dan saya sangat menarik itu buku, saudara. Sederhana bukunya. Mungkin saudara sudah buang bukunya. Saudara tidak berarti bukunya. Tapi saya masih menyimpan bukunya. Ya, saya belum sempat membaca buku itu pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Tetapi kalau seandainya buku itu juga kita baca dengan baik, saudara, saya rasa kita pasti menemukan banyak hal, ya, dari kata asli, dari dari penggalian eksegesa yang bagus, yang ditata dengan rapi. Jadi mari saudara, kita jangan berhenti untuk melihat silsilah ini. Mungkin ini masih bisa kita lihat banyak, karena banyak tokoh-tokoh yang dimunculkan. Ya, kalau dibilang 14 keturunan, ya dikali 3, ya 3 generasi itu ya, 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan, ya ada 72 nama mungkin yang dipakai, yang digunakan oleh Tuhan di dalam bagian itu, yang menjelaskan kepada kita bahwa semua nama-nama ini, saudara, adalah nama-nama yang penting, nama-nama yang pernah berjuang, nama-nama yang pernah menorehkan sesuatu di zamannya. Berarti ingat, manusia itu nggak boleh berhenti. Manusia itu tidak bisa hanya seperti itu saja. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan. Ya, kita tidak bisa hanya mengatakan saya hamba Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan saya mahasiswa teologi. Apa karyamu? Apa yang kau sudah buat? Apa yang kau sudah lakukan? Karena semua nama yang di sini adalah orang-orang yang pernah berjuang dalam hidup. Ya, adalah nama-nama orang yang pernah berjuang. Jadi berjuanglah. Mungkin torehan-torehan itu kecil saja. Mungkin hal-hal yang kita buat itu seperti tidak berarti. Tapi lihat nanti. Di generasi berikutnya. Di generasi berikutnya. Di generasi berikutnya. Mungkin penemuan-penemuan kita sekarang seperti tidak ada gunanya. Tapi lihat. Mungkin penemuan itu bisa digunakan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Atau mungkin bisa dimunculkan dengan tiba-tiba. Ya. Dan bisa kita lihat saudara. Bahwa ternyata perjuangan kita tidak boleh berhenti sampai di zaman kita saja. Tapi perjuangan itu adalah perjuangan yang terus kita lakukan. Ya, supaya perjuangan itu menjadi perjuangan yang bagaimana? Berefek kepada masa yang akan datang. Makna teologis, makna praktis ada di balik silsilah. Makna di balik silsilah Tuhan Yesus ini. Makna teologisnya kita bisa melihat bahwa Tuhan konsisten menggenapkan janjinya. Yang kedua, makna teologisnya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu konsisten juga. Ya, bukan hanya kepada janjinya, tapi dia konsisten kepada iman-iman dari orang-orang yang pernah berjuang di zamannya mereka masing-masing. Mana praktisnya kita bisa melihat di sini bahwa perjuangan yang kita torehkan bukanlah perjuangan yang hanya berhenti di zamannya kita, tapi terus perjuangan itu akan bisa sampai ke anak cucu kita. Dan ini semuanya perjuangan mereka seperti itu. Wanita-wanita yang lemah, yang kadang-kadang ditertawakan, yang kadang-kadang dianggap tidak mampu, ternyata mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, mungkin tahun depan saya saran ya supaya dibuat seminar seperti ini, kita membahas ya hal-hal yang berkaitan dengan silsilah-silsilah Yesus ini, dan ini menjadi pemahaman teologis kita yang baik juga untuk kita bisa melihat ya. Karena kalau kita melihat seperti ini saja mungkin kita tidak bisa mengkhotbahkan, kita akan pusing untuk mengkhotbahkannya. Tetapi pada waktu kita lebih dalam melihat lagi, kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan baik, kita menyerahkan hati kita. Ingat baik-baik, ya ingat baik-baik apa yang kau tabur hari ini, apa yang kau kerjakan hari ini. Ini sebagai closing statementnya saya.
apa yang kau tabur hari ini, apa yang engkau perjuangkan hari ini. Kalau engkau melakukannya bersama dengan Tuhan, tidak akan pernah Tuhan melupakan perjuangan itu. Mungkin tidak digenapi di zamanmu, tapi nanti di zaman yang lain, di zaman berikutnya, mungkin apa yang kau temukan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman. Teraikan dalam hati kami, biar kami terus berjuang dengan hidup yang ada ini bersama dengan Engkau. Kami terus berkarya, lakukan banyak hal di dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan sanggup membangkitkan apa yang menjadi penemuan demi penemuan dan perjuangan demi perjuangan hidup kami. Kami percaya cara Tuhan memberkati kami sangat luar biasa. Biarlah Tuhan berkati dengan kuasa yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.